Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Siang ini kesempatan yang Tuhan berikan pada kita, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk masuk di dalam hadirat-Nya, menerima lawatan Tuhan siang hari ini. Kita menaikkan rasa syukur kita, syukur kenaikan padamu. Padamu sembah, ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Datang jadi raja, syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba. Bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang menjadi raja, raja segala raja, Kau layak dimuliakan, ditinggikan selama-lamanya Tuhan. Kesempatan siang hari ini, dalam kesibukan kami bekerja, tetapi kami sangat bersyukur waktu 1 jam kami gunakan untuk berada di hadapan Tuhan. Kamu menikmati indahnya persentuhan dengan Tuhan. Kami mau menikmati lawatan Tuhan siang hari ini. Tuhan, kuduskan setiap kami semua, kuduskan setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Hanya bagi Engkau Tuhan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Mengikut Yesus satu keputusan kita. Itu adalah komitmen yang Tuhan minta dari kita. Bukan saja saat senang, tapi dalam kondisi apapun. Tuhan minta untuk kita tetap mengikuti Dia. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, ku mau ikut Yesus di dalam susah dan duka. Ku mau ikut Yesus. Mau ikut Yesus, ku mau ikut Yesus dalam susah dan duka. Ku mau ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, amin. Ku mau ikut Yesus dalam suka dan duka, dalam suka dan duka. Ku mau ikut Yesus dalam versi bahasa Jawa. Kulon derek Gusti, kulon derek Gusti, mana sisa lambingan. Kulon derek Gusti, kulon derek Gusti,
derek Gusti. Amin. Dalam hati susah atau senang, dalam suka maupun duka, aku mau tetap ikut Yesus. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Apapun pergumulan kita, kita percaya kalau kita datang pada Yesus, kita datang pada alamat yang tepat. Dia pasti akan memberikan kekuatan. Dia pasti akan mendengar semua keluhan kita. Dia juga pasti akan peduli dan akan menolong kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali kita katakan pujian ini, Aba ya Bapa. Aba Bapa. Aba Bapa. Kau segalanya. Dari segala-galanya Tuhan, lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan, emas, perak dan bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata, tiada artinya
pulihkanlah ku hamba-Mu Tuhan. Jadikan hamba berkenan kepadamu. Selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya siap menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Seeing is believing. Nah, saudara sekalian, seringkali kita didogma dengan satu pemikiran bahwa kalau kita melihat bahwa hal itu akan membuat kita menjadi lebih mudah untuk percaya. Salam kenal dari saya, nama saya adalah Pastor Daniel Hendrata. Suatu kehormatan untuk saya bisa berjumpa dengan saudara, dan saya berdoa biarlah firman Tuhan yang akan saya bawakan buat saudara ini akan menjadi berkat dan tentunya menjadi rema buat apapun yang saudara lagi gumulkan pada hari-hari ini. Seeing is believing. Ada satu tema khotbah yang saya siapkan buat saudara dengan judul yaitu melihat dan percaya. Saudara, seringkali pada waktu kita melihat sesuatu, baru kita percaya bahwa hal itu nyata dan ada. Nah, namun di dalam iman kekristenan kita tahu bahwa hari-hari ini banyak lini kehidupan itu lagi mengalami goncangan yang sangat besar. Goncangan ini terjadi di dalam dari level keluarga, kemudian bahkan sampai lingkungan perkampungan atau daerah di mana komunitas saudara tinggal, bahkan sampai kota, bahkan sampai negara, dan bahkan global. Saudara, baru-baru ini kita melewati krisis dari penyakit yang namanya COVID-19, pandemik saudara. Dan sepertinya keluar dari sana kita punya satu harapan yang sangat besar bahwa kehidupan akan kembali menjadi normal. Memang benar sih saudara ya, kita melihat bahwa ada banyak kenormalan yang sedang berlaku pada saat ini. Tetapi rupanya kenormalan ini disertai pula dengan berbagai macam krisis-krisis yang tadi saya katakan. Not to mention adanya masalah-masalah secara pribadi di dalam hubungan antara misalnya pacar, si A dan si B, orang-orang yang saling mencintai saudara. Mereka punya masalah yang sangat besar. Suami istri yang juga terus mengalami carut-marut di dalam kehidupan. Orang tua dan anak. Mungkin saudara juga mengalami masalah-masalah di tempat di mana saudara bekerja, di kantor ini saudara ya. Oleh karena itu, yuk kita berdoa dulu supaya firman Tuhan ini akan menjadi rema dan berbicara kepada hati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih. Biarlah firman yang akan disampaikan pada saat ini Tuhan boleh berbicara kepada hati kami. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini, dan kami minta biarlah Engkau berdaulat di dalam kehidupan masing-masing kami. Urapan-Mu bersama dengan lidah dan bibir hamba-Mu dan juga setiap daripada telinga yang ada dan juga mendengarkan. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap menerima firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Yuk kita lihat firman Tuhan saudara. Melihat dan percaya. Di dalam firman Tuhan yang akan saya kutip daripada kitab Yohanes pasal 20. Kita melihat bersama-sama daripada ayat 24 sampai dengan 29. Saya akan bacakan buat saudara boleh ikuti saya. Dan di sini firman Tuhan berkata, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah saudara, kita berhenti dulu di sini ya. Di sini ada satu kejadian kalau saudara ingat. Ini tentang tentunya penyaliban Tuhan Yesus, dan kemudian 3 hari Tuhan Yesus mati saudara ya, dan kemudian dikuburkan, dan di hari yang ketiga kemudian dia dibangkitkan. Nah saudara, ada satu masalah nih, lagi-lagi masalah. Kita semua punya masalah. Saudara punya masalah, saya punya masalah, orang-orang di jalan juga punya masalah, termasuk murid-murid di sana pada zaman itu juga punya masalah. Masalahnya apa saudara? Yesus yang mereka sembah, Yesus yang mereka cintai, Yesus yang mereka agung-agungkan, itu tiba-tiba ditangkap secara cepat saudara, diadili secara sistemik gitu ya, dan kemudian disalibkan. Tidak ada pembelaan yang berarti. Mungkin mereka berpikir seharusnya ada kami yang membela pada waktu, tapi kami kenapa nggak berani saudara? Mungkin mereka ribut gara-gara itu saudara. Dan mereka berpikir katanya Tuhan Yesus ini membawa kerajaan surga datang ke muka bumi. Tetapi kok tidak terjadi kenyataannya? Kok tidak seperti apa yang dikatakan saudara? Nah, pada hari-hari itu terjadi satu kebingungan, chaos.
Sama seperti seringkali pada waktu kita menghadapi pergumulan, permasalahan yang seringkali kita hadapi adalah kebingungannya, saudara. Ya. Nah, kemudian belum lagi ada cerita dari beberapa orang bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri. Ingat ya, ada Maria Magdalena dan kemudian ada yang berjumpa dengan Yesus, dan kemudian Petrus tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung pada waktu itu, tetapi pada waktu dia masuk ke kuburnya Yesus, dia melihat bahwa kuburnya kosong. Nah, ini menjadi permasalahan baru, saudara. Dan kemudian belum lagi ada 2 orang yang berjalan ke Emmaus dan kemudian mereka mengaku berjumpa dengan Yesus, saudara. Jadi ini ada satu chaos baru. Dari satu kebingungan menjadi satu chaos baru, kebingungan yang lebih besar. Ini benar nggak nih? Apa mereka halusinasi atau bagaimana? Nah, masuklah ke kisah ini. Ada seseorang, salah satu murid di antara 12. Thomas ini kalau saudara pelajari mempunyai profil yang cukup keren. Dan Thomas ini adalah tipe orang yang seperti kebanyakan kita, yaitu seeing is believing. If I don't see, how can I believe? Nah, saudara, di dalam menghadapi krisis-krisis yang kamu lagi hadapi pada hari-hari ini, kerap kali kita berpikir, kekristenan itu cuman katanya. Tuhan hadir, tapi mana buktinya? Kok aku nggak melihat Tuhan? Kok aku nggak melihat karya Tuhan? Nah, ini yang sekarang sedang terjadi, saudara. Beberapa daripada saudara mungkin berpikir, kalau aku mengalami mujizat langsung, kalau aku mengalami bagaimana Tuhan itu turun tangan kepada masalahku, baru aku percaya, baru aku mau memberikan diriku dibaptis, baru aku mau menjadi jemaat tetap suatu gereja, baru aku melayani Tuhan, saudara. Jadi ini merupakan suatu iman yang menurut saya transaksional, tidak dewasa gitu, saudara ya. Nah, kemudian kita lihat nih ayat berikutnya, ayat 26 sampai selesai. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara, ini satu masalah yang langsung di-underline, di-address oleh Tuhan Yesus. Saudara, hari-hari ini pada waktu kita menghadapi pergumulan, permasalahan, satu hal yang terjadi, bahwa kita kehilangan damai sejahtera. Bukankah demikian, saudara? Berapa banyak di antara saudara yang pada waktu menghadapi pergumulan, saudara percaya bahwa pergumulan ini sangat berat? And the truth of the matter is, setiap orang yang mengalami pergumulan pasti merasa bahwa pergumulannya sangat berat sekali, saudara. Padahal kebenarannya adalah ada masalah-masalah lain yang juga dialami oleh orang-orang lain yang saya yakin juga lebih berat daripada masalah itu. Tetapi seringkali inilah nalar manusiawi kita yang berpikir dunia mau runtuh, saudara ya. Kalau durian runtuh itu lumayan karena berarti kita mau dapat rezeki kan. Tetapi kalau masalah ini membuat sampai dunia kita mau runtuh, akibatnya kita kemudian menjadi paralyzed dengan masalah yang ada. Padahal jangan-jangan masalah kamu belum tentu yang terbesar dari yang ada. Tetapi seringkali masalah itu membuat kita kehilangan damai sejahtera. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan di ayat 26b tadi dikatakan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, saya berbicara kepada kamu sekarang yang kehilangan damai sejahtera. Shalom buat saudara. Peace be unto you. Nah, kemudian dia bertemu dengan Thomas dan berkata, "Kamu nggak percaya. Kamu nggak percaya karena kamu nggak melihat. Ini cocokkan di tanganku." Saudara, waktu itu tangannya Tuhan Yesus terlihat bekas pakunya. Tahu nggak, saudara, ada banyak orang-orang yang melihat atau menerima penglihatan dalam dunia roh, dan kemudian mereka melihat sosoknya Tuhan Yesus, dan seringkali sosoknya Tuhan Yesus tidak bisa digambarkan karena wajahnya begitu terang sekali ya. Tetapi mereka dapat melihat tanda-tandanya, tangannya ada bekas luka dan kemudian kakinya ada bekas luka, saudara ya. Dan kemudian ini yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada Thomas, dan kemudian Thomas tertegun dan dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara, tiba-tiba ada satu paradigma yang berubah
pada waktu Thomas mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya katakan bahwa Thomas ini adalah gambaran dari kebanyakan kita, saudara dan saya, yang kerap kali kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu cuma ada di Alkitab. Tuhan Yesus itu hanya ada di khotbah-khotbah para pendeta atau di kesaksian beberapa orang-orang saja yang mengalami mujizat. Dan mujizat bukan untuk saya. Hadirat Tuhan bukan untuk saya. Nah, inilah Thomas. Kamu seringkali mempunyai iman yang seperti Thomas. Kamu dan saya seringkali juga mempunyai iman yang kalau saya melihat baru saya percaya. Tetapi pada saat ini firman Tuhan mengatakan kepada saudara, Yesus berkata kepadanya, kepada kamu, kepada saya, karena kamu telah melihat aku, maka kamu percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi saudara, lebih baik sih memang kalau kita mengalami perjumpaan. Tetapi jujur bicara nih, dalam 17 tahun saya melayani Tuhan, saya belum pernah mengalami satu penglihatan langsung tentang Tuhan. Saya belum pernah diangkat ke surga seperti beberapa hamba-hamba Tuhan yang keren, saudara ya. Saya bukan tipe hamba Tuhan yang mengalami pengalaman roh seperti itu. Pengen sih, saudara ya. Kata Rasul Paulus, dalam tubuh aku nggak tahu, di luar tubuh aku tidak tahu, saudara ya. Tetapi walaupun saya belum pernah melihat Yesus secara langsung ataupun di dalam dunia roh, tetapi saya mau belajar untuk percaya apa yang firman Tuhan katakan. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan bahwa kamu berbahagia. Kata-kata berbahagia ini adalah makarios, saudara. Makarios ini memiliki arti diberkati. Blessed are you. Jadi, saudara, Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita menghadapi krisis-krisis yang saudara lagi hadapi pada saat-saat ini atau gumulkan, memang betul saya harus mengatakan kepada saudara, krisis itu dapat membuat kita paralyzed, tetapi jangan terus-menerus, saudara. Kita harus mulai bangkit di dalam iman kita. Dan saudara harus mulai menghidupi ayat-ayat firman Tuhan. Terutama yang mengatakan, saudara ya, ada satu firman Tuhan yang mengatakan, for we walk by faith and not by sight. Ya, sebab kami ini percaya, sebab kami ini hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Rasul Paulus menuliskan demikian karena pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, matanya dibuat buta, saudara. Dia tidak mempunyai penglihatan lagi. Dia tidak mempunyai kehilangan salah satu daripada panca inderanya. Dan seringkali pada waktu kita kehilangan kuasa untuk melihat sesuatu dengan kelopak mata ini, saudara tahu nggak bahwa seringkali hati kita menjadi lebih tajam. Ya, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan kepada saudara supaya di akhir daripada khotbah ini saudara boleh mengambil keputusan bagaimana saudara supaya boleh berjalan dengan menggunakan iman dan bukan dengan menggunakan atau bergantung dengan mata jasmani kita. Are you ready for this? Yang pertama, saudara ya, kita harus mengerti bahwa faith does not deny the existence of your problem. Artinya adalah iman itu, iman kekristenan kita tidak seharusnya menyangkal pergumulan problema yang sekarang lagi gua hadapin nih. Nah, kadang-kadang maafkan saya, ada beberapa kolega-kolega hamba Tuhan yang mungkin berkata bahwa kalau kamu beriman, kamu harusnya berdiri melebihi daripada problema-problema kamu itu. Ada benarnya juga sih saudara, tetapi kerap kali hal itu bahkan ada orang-orang yang akibatnya tidak berani mengakui bahwa mereka ada masalah. Karena mereka berpikir kalau mereka mengakui bahwa mereka punya masalah, berarti mereka jangan-jangan dikatakan tidak beriman. Tidak juga demikian kali saudara. Ya, my faith, my Christianity cannot and does not and should not deny the existence of my problem. Iman kekristenan yang aku punya ini yang dituliskan oleh firman Tuhan tidak meminta kita untuk menyangkal masalah kita, saudara. Tetapi seharusnya membuat kita untuk memilih bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Yang percaya katakan amin. Jadi sekali lagi saudara ya, poin pertama ini dari apa yang tadi yang kita pelajari dari apa yang dialami oleh Didimus, oleh Thomas, harusnya membuat kita memiliki konklusi bagaimana caranya supaya kita berjalan bukan dengan menggunakan mata kita tetapi dengan iman, yaitu
percayalah bahwa pada waktu kamu menerima firman Tuhan baik di gereja, baik melalui morning devotion kamu atau evening devotion atau perenungan firman Tuhan dengan cara yang lain, itu tidak seharusnya kamu menyangkal atau menjadi pembohong daripada kamu punya masalah. Ada amin gak? Akui masalah kamu. Karena pada waktu kamu mulai mengakui masalah kamu, ini yang keren nih saudara ya. Pada waktu kamu mengakui masalah kamu, menceritakan masalah kamu kepada orang yang benar, kepada orang yang kamu percayai, maka masalah itu kadarnya menjadi berkurang. Dan sebaliknya, pada waktu kamu mulai membantu orang-orang yang bermasalah, saudara tahu nggak bahwa kualitas hidup kamu menjadi lebih baik? Dan bukankah itu adalah penerapan daripada kasih yang Tuhan Yesus minta untuk kita sebagai anak-anaknya untuk kita lakukan? Yang percaya katakan amin. Ini yang pertama. Yang kedua, percayakah saudara bahwa Kristus lebih besar daripada krisis manapun juga? My Christ is bigger than any kind of crisis. Yang percaya katakan amin. Saudara, nafas kehidupan kita nggak bisa ciptakan. Hari-hari ini saudara ya, kita mesti tahu bahwa kadang-kadang kita berpikir, Tuhan itu bisa apa sih gitu saudara ya. Kadang-kadang sekali lagi kita berpikir bahwa Tuhan itu cuma ada di Alkitab atau di dongeng-dongeng orang tua kita. Enggak saudara ya. Saya begitu yakin bahwa Tuhan itu sangat luar biasa dan bahkan dia tetap bekerja bahkan sampai dengan hari ini, bukan cuma pada zaman di Alkitab baik di Perjanjian Lama atau di kitab para rasul saja, tetapi up to today, up to sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 4b, firman Tuhan mengatakan sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Benar saudara, roh Tuhan. Roh di sana dikatakan ada huruf besar. Rohnya Allah, rohnya Tuhan Yesus. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus daripada kematian. Roh yang tidak dapat memberangus, ya, yang tidak dapat diberangus maksud saya oleh permasalahan-permasalahan yang ada. Roh yang sama yang menyertai Yesus pada waktu dia memecah-mecahkan roti untuk memberi makan 5.000 orang. Roh yang sama yang memimpin Yesus untuk merubah air menjadi anggur. Roh yang sama yang bahkan menyelesaikan pergumulan-pergumulan dari orang-orang yang ada di sana di cerita Perjanjian Baru. Ada wanita yang pendarahan dan disembuhkan oleh Tuhan. Yairus yang anaknya mati dan kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Lazarus yang sudah mati dan sudah busuk pada hari yang keempat, karena waktu itu saya yakin belum ada suntik formalin untuk mayat, dan kemudian dibangkitkan di hari yang keempat. Lazarus ini bangkit saudara. Ini menunjukkan bahwa Kristusku lebih besar daripada krisisku. Ayo katakan bersama dengan saya, Kristusku lebih besar daripada krisisku. Ayo lagi saudara, kita katakan lagi. 2, 3. Kristusku lebih besar daripada krisisku. Yang percaya katakan amin ya. Pada waktu kita meyakini, mengimani bahwa Kristus kita lebih besar daripada krisis apapun. Memang sih saudara ya, kita punya keuangan itu terbatas. Kita punya kesehatan terbatas, kita punya penglihatan itu terbatas, kita punya perencanaan juga terbatas, tetapi serahkan seluruh kehidupanmu, aspek kehidupanmu kepada Tuhan. Karena tahu nggak, di dalam kebesaran Tuhan, Tuhan punya cara untuk menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan amin. Kita masuk pada poin yang ketiga. Saudara, seperti di dalam cerita Alkitab, ada anak yang bungsu yang kemudian saudara mungkin berpikir, aku udah terlalu terlambat, aku nggak layak untuk bahkan dengar firman Tuhan kayak gini aja, aku nggak layak. Saudara tahu nggak bahwa itu adalah tipu daya musuh, itu adalah pembohongan musuh, itu adalah hoaxnya musuh yang mengatakan bahwa kamu nggak ada obatnya. Saudara percayalah bahwa di poin ini saya mau berkata kepada saudara, tidak ada kata terlambat untuk saudara memulai kembali hubungan dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya berbicara kepada kamu, khususnya kamu yang semalam kamu berpikir untuk you want to end everything. Kamu berpikir mau mengakhiri segala-galanya dengan cara apapun juga. Kamu berpikir mungkin mau menikahi calon pasangan hidupmu itu yang tidak seiman. Saudara mungkin berpikir untuk meninggalkan Tuhan untuk selama-lamanya. Ini bukan masalah cuman mau bunuh diri, mengakhiri hidup. Saudara mungkin mau you want to give up on everything, saudara ya. Tetapi saya berbicara kepada kamu bahwa tidak ada kata terlambat. Saya percaya
Ada banyak orang-orang yang dilawat oleh Tuhan dan hidup mereka dirubahkan dengan cara yang supranatural, dengan cara yang Tuhan punya. Keren sekali saudara, dan kamu adalah kandidat yang terbaik untuk mengalami lawatan Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan sedang melawat saudara. Tahukah saudara betapa besarnya kasih Tuhan akan dunia ini? Dan dunia ini begitu besar saudara ya. Saat ini diperkirakan ada sekitar 7,5 atau 7,7 miliar manusia di muka bumi. Tetapi Tuhan mengirimkan pesannya kepada kamu. Yohanes 3:16 mengatakan begitu besar kasih Bapa kepada kamu, sehingga Dia kirimkan putranya yang tunggal. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum kamu, tetapi supaya mengampuni kamu. Memberikan kesempatan yang kedua, supaya kamu boleh terrekonsiliasi kembali dengan Bapa. Dan kamu beroleh hidup yang kekal bersama dengan Dia. Percaya aja saudara. For we walk by faith and not by sight. Kita terima keberadaan Tuhan itu. Keselamatan kita terima bukan karena perbuatan baik kita. Kita mah gak ada yang baik. Saya gak ada yang baik saudara. Kalaupun misalnya ini segelas kopi saudara, ditetesin 1 tetes saja sianida. Kalau saya minum, saya bisa mati. Perbuatan baik manusia seperti itu saudara. Kita pikir dengan berbuat baik seluruh kehidupan kita. Atau mungkin kita pikir nanti sekarang ini ada satu fase dalam kehidupan kita, kita berbuat kejahatan, kita meninggalkan Tuhan, kita tidak lagi percaya dengan Tuhan, kita ikut dunia dan kemudian kita mengatakan bahwa kita nggak layak. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang berpikir, aku udah berbuat baik kok, perbuatan jahatku cuma 1 tetes ini aja. Setetes sianida sanggup membuat seseorang itu mati. Saudara, perbuatan baik kita itu seperti setetes sianida. Nggak bisa saudara. Dosa adalah dosa. Tetapi percayalah bahwa dosa kita yang merah seperti kirmisi, tetapi pada waktu dilawat oleh Tuhan, itu dapat menjadi putih, lebih putih daripada apapun juga. Bahkan kalau dikatakan oleh firman Tuhan, seputih salju, itu cuman satu indikasi karena tidak ada yang lebih putih daripada fresh snow. Ya, kalau saudara pernah pergi ke negara yang musim dingin, dari sana ada hujan salju, saudara, semalaman 2 malaman, kemudian besoknya kalau ada matahari terbit, saudara akan melihat bahwa silau sekali karena sudah ada snow-nya itu yang putih banget. Nah, ini makanya suatu indikasi, tetapi sebenarnya dosa kita dibuat lebih putih daripada salju. Tidak ada kata terlambat untuk kita berjalan kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan mencari saudara. Bagaikan seorang gembala yang kehilangan 1 ekor domba. Ada 99 yang ditaruh di tempat yang aman, dan dia pergi untuk mencari domba itu. Dan domba itu adalah saudara. Yuk kita kembali kepada Tuhan. Poin berikutnya saudara. Banyak daripada kita khawatir, terutama pada hari-hari ini di mana harga bensin aja udah berapa nih saudara ya. Harga bensin yang subsidi aja hampir katakan kayaknya kita lagi nunggu berita akan menjadi at least 10.000 katanya per liter. Belum lagi kalau saudara misalnya pakai bensin-bensin yang lebih mahal, harganya bisa mungkin berapa? 16.000, 17.000. Saudara pakai solar yang dulu kita kira, kalau dulu kita mungkin ada orang-orang yang beli mobil solar dikira untuk ngirit saudara ya, harga solar sekarang yang bahkan yang bukan grade yang Pertalite atau maksud saya yang Dexlite itu saudara, itu harganya udah 17.000 berapa gitu saudara, 600 atau berapa ya. Apalagi kalau saudara pakai Dex gitu ya, itu udah 18.900. Karena saya pakai Dexlite saudara, saya pakai Dex ini, mahal banget gitu ya. Apalagi kalau saudara pakai yang merek impor, ya itu sudah 19.000 berapa gitu saudara, udah hampir 20.000. Udah nggak sanggup deh. Nah kalau mikirin ini semua, kita menjadi khawatir. Makanya itu sekarang we need to walk by faith again. Kita perlu berjalan dengan iman lagi, saudara. Saudara, di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayo saudara, kita belajar kembali untuk nggak hidup dalam kekhawatiran, tetapi kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ada amin nggak saudara? Ya, percaya deh, Tuhan tahu dan Dia memegang kendali. Seperti yang tadi saya katakan,
iman kita tidak menyangkal bahwa harga bensin naik. Iman kita tidak menyangkal bahwa sebentar lagi katanya Indomie akan naik. Atau nggak jadi, saya nggak tahu saudara. Iman kita nggak bisa menyangkal harga beras juga akan naik. Harga bensin naik, harga beras naik. Kemudian iman kita kemana nih? Iman kita harus ikut naik dong saudara. Jangan drop. Amin. Ya, katakan iman gua nggak mau drop. Ya, kalau harga bensin naik, iman gua harus ikut naik saudara. Haleluya. Nah, sekarang waktunya kita membangkitkan iman kita, dan firman Tuhan mencatat di dalam kitab Roma bahwa iman itu timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan Kristus, firman-Nya Kristus. Nah, bukan kebetulan hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan. Nah, dengan cara inilah saudara dapat membangkitkan imanmu. Karena iman itu adalah bukti bahwa kamu percaya walaupun kamu tidak melihat. Dan dasar daripada semua pengharapan. Yuk Bapak Ibu sekalian, waktunya di mana harga semua itu lagi meroket, iman kita juga harus lebih tinggi. Katakan, imanku harus naik. Amin saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi ada beberapa poin nih saudara, saya yakin ini adalah pembelajaran yang penting sekali, pembelajaran yang perlu kita dengarkan ulang berulang. Saya akan recap saudara ya. Yang pertama tadi, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dengan iman dan bukan secara kasat mata, melihat apa yang kita mau lihat saja. Yang pertama, mengertilah bahwa iman tidak menyangkal adanya masalah. Tetapi justru karena iman kita memilih untuk percaya bahwa Kristus itu memegang kendali akan segala sesuatu. Yang kedua, kita percaya bahwa Kristus lebih besar daripada semua krisis kita. Ini penting sekali. Supaya kita tahu bahwa kita anak Tuhan dan Dia bertanggung jawab untuk memelihara kita. Yang ketiga, tidak ada kata-kata terlambat. Apabila saudara selama ini udah jauh daripada Tuhan, kembali sama seperti anak bungsu itu. Kembali pulang ke rumah bapaknya. Dia disambut saudara, dia tidak dihukum, tetapi dia dipulihkan. Secepat saudara memilih kembali untuk membangun hubungan dengan Tuhan, secepat itu pula Bapa membuka tangannya. Bahkan sebelum kau datang, Bapa sudah menantikan, memberikan undangan terbuka untuk engkau datang kembali kepada Dia. Dan Dia menyambut untuk memulihkanmu. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini. Gak usah khawatir akan hidup kita. Karena kita dipelihara oleh Tuhan. Lakukan saja bagian kamu. God knows, if you do your part well, God is more than able. That He has been doing His part very, very well. Lebih baik daripada kita. Ada amin saudara? So, apa yang menjadi keputusan kamu pada saat ini? Buat keputusan saudara. Karena keputusan yang saudara buat hari ini akan menentukan level dan kadar imanmu. Apakah saudara tetap memilih, melihat, dan percaya? Atau saudara mau memilih sebaliknya sekarang? Saudara percaya dulu, walaupun engkau tidak akan pernah melihat. Saya percaya kalau engkau memilih untuk percaya, walaupun engkau tidak melihat. Inilah satu takaran iman yang luar biasa. Dan saya yakin Tuhan ada di pihak saudara. Yang percaya katakan amin. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi rema buat saudara. Di dalam perenungan saudara, di dalam menjalani hari-hari saudara. Dan yang terakhir saudara, saya mau menceritakan bahwa tentang sedikit pelayanan yang saya punya. Saya mengembalakan sebuah gereja di daerah Jakarta Selatan. Dan saudara, kalau misalnya saudara ingin tahu lebih dalam tentang pelayanan kami, satu pelayanan lagi yang saya bersama dengan istri yang kami lakukan, kami punya podcast. Saudara, podcast ini namanya adalah Love Revolution. Seperti lampu yang tertera di belakang sini, saudara. Ini adalah meja podcast kami. Saudara, di layar ada QR, saudara tinggal ambil handphonemu, saudara QR supaya bisa masuk ke YouTube channel kami. Saudara bisa belajar di sana tentang kami, saya dan istri saya. Mungkin istri saya, saudara udah pernah beberapa mengikuti ibadah minggu lalu, saudara ya, yang ada di kantor saudara kalau saya nggak salah. Istri saya berkhotbah. Kami berdua adalah family coach. Kami juga gembala sebuah gereja. Saudara bisa mendengarkan pembelajaran dari podcast kami yang ada di Love Revolution, sehingga pernikahanmu dapat dikuatkan, hubunganmu dapat dikuatkan. Dan saya berdoa biarlah ini menjadi satu berkat buat kehidupan saudara. Jangan lupa untuk support kami ya. Subscribe dan juga tentunya saudara boleh komen. Ada banyak topik-topik yang menarik, yang sangat relevan, yang saudara pasti akan dapatkan di podcast itu. Yuk, kalau saudara diberkati, saudara memutuskan juga untuk memilih untuk percaya walaupun kau tidak melihat. Sebagai penutup, saya mengajak saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih pada hari ini kami punya kesempatan yang baik untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang memilih untuk percaya, walaupun kami tidak atau belum melihat, Bapa, biarlah Engkau melawat mereka. Termasuk mereka yang hari ini mungkin belum mengambil keputusan yang benar. Engkau lawat mereka karena Engkau adalah Maha Kasih. Di dalam kasih-Mu yang sangat besar, Engkau mencurahkan nyawa-Mu, menyerahkan hidup-Mu, sehingga Tuhan kami boleh memperoleh kehidupan baru dan kehidupan yang kekal. Mari saudara, buat keputusan ini. Aku memberkati kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, katakan, Tuhan Yesus, aku memilih untuk percaya. Dan biarlah Tuhan, damai sejahtera-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Kasih hikmat, kasih kekuatan untuk menghadapi berbagai macam pergumulan, problema, supaya Tuhan mereka boleh melihat dengan mata hati mereka. Hikmat-Mu bersama dengan mereka, berkat-berkat baru-Mu bersama dengan mereka. Biarlah Tuhan pada saat-saat ini, hari-hari ini, iman kami boleh naik, boleh tinggi dan boleh meroket. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk persetujuan doa yang dibuka di kantor ini. Berkati perusahaan ini, kantor ini Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan, Tuhan biarlah Engkau yang akan membela, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang bekerja di kantor ini, sehingga Tuhan ada perbedaan yang nyata, pembelaan-Mu yang luar biasa, daripada orang-orang yang tidak percaya akan Engkau. Terima kasih Bapa, nama-Mu dipermuliakan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memilih untuk percaya dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa pada perjumpaan berikutnya. Shalom, damai sejahtera Tuhan bersama dengan saudara. Amin.